lebih heboh lagi, saya pasti akan mengambil tindakan tegas. Saya berasa terusik sekali. Baru 1 kali aja ya, saya merasa terusik, apalagi berkali-kali. Geram dan gregetan, itulah ekspresi Tessa Kaunang menyikapi manuver terkini Sandy Tumiwa, sang mantan suami yang ia tuding sebagai dalang di balik penggerebekan di pagi buta Sabtu 27 Januari kemarin di rumahnya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan dengan dalih Tessa dituduh sering menginapkan teman spesialnya di rumah. Lantaran aksi penggerudukan itu, Tessa disebut-sebut terancam diusir dari kediamannya. Untuk menyingkap tabir itu, tim Seleb Expose pun melakukan serangkaian penelusuran ke ketua RT setempat, bagian keamanan, hingga asisten rumah tangga Tessa Kaunang. Seperti apa hasilnya? Bagaimana reaksi mengejutkan Tessa Kaunang? Mbak, yang Mas Andi kesini benar? Iya, betul. Bawa warga. Iya, warga kok. Tapi Mbak lihat nih Mas Andi datang ke rumah? Iya. Oh, mau kayak? Iya. Terus reaksi Mbak Tessa gimana? Ya pagi kalau orang yang baru masih dari tidur. Anak-anak gimana? Pak langsung diambil atau gimana? Anak-anak sih dua aja kan. Tapi katanya diusir nggak? Benar nggak dari rumah Mbak Tessa? Oh, kalau sama warga nggak ada. Aku kenalnya Pak RT doang sih. Oh, tapi nggak ada warga gitu di belakang. Ada orang, enggak. Bukan warga. Aku nggak kenal. Tapi katanya Mbak Tessa ini diusir sama warga. Karena sering bocor. Enggak ada ngusir, kayaknya malah desanya masih di sini kok diusir, nggak ada masih. Ya kalau diusir berarti nggak di sini kan. Memang gerbek. Tapi hasilnya Bu? Nggak ada orangnya, nggak ada pacarnya Tessa, nggak ada. Tapi Pak RT sempat. Untuk sana. Tapi ada laporan dari warga nggak Bu kalau Bu Enggak, Tessa sebelumnya sendiri? nggak pernah ada ngelapor. Tapi katanya mau diusir Bu, benar nggak? Siapa? Sama warga. Enggak lah. Buktinya kan belum ada. Dia kan itu ngomong baru dugaan semua. Kalau ada pacar saya yang nginap itu kan baru dugaan semua, tidak ada bukti. Sampai hari itu dia bilang ada penggerebekan. Tadinya katanya ada laporan dari warga akan ada penggerebekan di situ, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Dia yang melakukan itu, ya kan? Di hari itu terbukti bahwa memang tidak ada siapapun yang menginap di rumah saya. Saya nggak percaya, kan saya tahu, saya ngeliat, saya kan percaya sama Tessa kan. Saya kan dari dulu selalu bilang, saya yakin Tessa bisa mendidik anak saya yang baik. Sampai warga itu berbicara seperti itu ke saya nggak percaya. Kaget, masa sih gitu loh. Akhirnya ya ketika saya cross check dan akhirnya dipanggil sama warga juga, datang ketemu dengan Pak RT juga ke sana, akhirnya ditanyakan dan akhirnya dia memberikan statement bahwa mengakui ya. Itu pagi ya saya sempat shock, kalau sekarang saya tenang ya. Mungkin pada pagi hari itu saya shock kan, kaget. Kok bisa begitu gitu. Ihwal insiden penggerebekan sendiri, baik Tessa Kaunang maupun Sandy Tumiwa memiliki versi berbeda-beda. Menurut Sandy Tumiwa, penggerebekan melibatkan puluhan orang, termasuk ketua RT, aparat kepolisian, dan warga sekitar. Sebaliknya menurut Tessa Kaunang, penggerebekan diikuti oleh tidak kurang dari 10 orang termasuk ketua RT, 2 orang polisi, seorang pengacara Sandy Tumiwa, 3 orang warga dan Sandy Tumiwa sendiri. Di balik itu, Tessa Kaunang mengakui sang pacar sering bertamu ke rumah saat dini hari, tapi sekedar mengantar jemput Tessa Kaunang ke lokasi syuting. Pertikaian Sandy Tumiwa dan Tessa Kaunang tampaknya akan berlangsung panjang dan lama.
Pasalnya, kedua belah pihak sudah ancang-ancang dengan langkah-langkah strategis berikutnya. Ya pasti saya akan menanggapi secara serius. Saya pasti akan mengambil tindakan tegas kalau memang dia memperpanjang masalah ini. Kita lihat aja nanti, kamu saya ada pertimbangan. Saya juga nggak mau gegabah. Itu yang jelaskan saya akan mengkonsultasikannya dengan pihak KPAI bersama lawyer saya. Pihak saya otomatis pasti mensupport saya, dan pihak saya itu sudah sangat memaklumi kalau Sandi melakukan hal ini karena mereka sudah tahu banget sifat asli Sandi seperti itu yang memang suka cari sensasi. Jadi memang keluarga saya itu cuma bilang, ini memang mantan suami yang aneh, karena ini bisa dibilang mantan suami terkepo sedunia. Pasca insiden penggerebekan, berbagai persoalan pelik lain mencuat, dari perebutan harta gonogini hingga hak asuh anak. Mengenai hak asuh anak, ya saya akan ambil anak saya untuk melindungi anak-anak saya dari lingkungan yang kurang sehat. Sampai detik ini tanggung jawab dia yang memberikan uang bulanan atau nafkah untuk anak aja per bulan tidak diselesaikan. Kalau karena kejadian ini baru dia ngomong berkuar-kuar, berapa sih? Ini bayar aja. Ya udah bayar dari awal dong, itikat baiknya mana? Dari awal kita cerai sampai sekarang baru 1 bulan kok dia bayar. Intinya pada saat kasus harta gonogini ini waktu masuk kasasi saya tidak tanggapi. Jadi intinya sih udah inkrah. Rumah bisa dijual kapanpun kalau dia mau. Kalau hartanya mau dibagi silahkan. Saya nggak keberatan. Sandi Tumiwa dan Tessa Kaunang, dulu keduanya diikat cinta kasih yang begitu besar sebelum kemudian menikah lalu diakhiri perpisahan. Kini cinta itu sudah lama lenyap, malih rupa menjadi amarah. Kita maknanya cinta itu adalah yang agapai menurut kita. Jadi tingkat lebih daripada itu semua, karena yang mengasihi itu kan tadi dibilang kasih itu kasih karunia yang kita diberikan sama Tuhan gitu, tanpa meminta embel-embel apa-apa, tanpa menuntut. Dimana kita memberi bukannya kita meminta, itu namanya kasih.